Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Risma Syaumi Nur Badariah dari Prodi S1 Kesehatan Masyarakat dengan NPM 1124B0124. Saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Kesehatan Indonesia Wirautama. Saya di sini yaitu untuk memaparkan suatu materi yaitu tentang konsep kependudukan dan program KB di Indonesia. Agar tidak berlama-lama, mari kita langsung simak materinya. Nah teman-teman, sebelum ke materi yang lebih mendalam, kalian tahu nggak sih apa itu penduduk? Nah, di sini ada definisi penduduk yang dapat kita simpulkan bahwa penduduk adalah sekelompok orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. Nah, sebelumnya apa sih itu kependudukan? Kependudukan adalah kependudukan atau sering kita sebut sebagai demografi adalah ilmu yang mempelajari tentang dinamika kependudukan manusia, baik meliputi struktur, ukuran, distribusi penduduk, ataupun jumlah yang berbeda setiap waktunya karena faktor kelahiran, kematian, ataupun migrasi. Nah teman-teman, sekarang kita sudah sampai di dinamika kependudukan. Apa sih itu? Dinamika kependudukan adalah perubahan jumlah penduduk dari waktu ke waktu karena berbagai faktor yang menyebabkan penduduk bertambah ataupun berkurang. Nah, faktornya itu ada 3 teman-teman. Ada natalitas, mortalitas, dan migrasi. Natalitas itu apa sih? Natalitas adalah tinggi ataupun angka kelahiran di suatu populasi. Sedangkan mortalitas adalah tingginya atau angka kematian di suatu populasi. Dan migrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lainnya, baik bertujuan untuk menetap ataupun sementara. Baik, di sini ada transisi demografi. Apa sih itu transisi demografi? Transisi demografi adalah suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan peralihan dari tingkat kelahiran ataupun kematian yang tadinya tinggi menjadi rendah. Oke, ada 5 tahap transisi demografi, yaitu yang pertama, tingkat kelahiran dan tingkat kematian sama-sama tinggi. Tahap kedua, tingkat kematian mulai rendah dan tingkat kelahiran tetap tinggi. Tahap ketiga, tingkat kematian sudah menurun dan tingkat kelahiran mulai merendah. Tahap keempat, yaitu keduanya sama-sama menurun, baik itu tingkat kelahiran maupun kematian. Dan tahap kelima, yaitu masa pemulihan kesuburan baik untuk wanita ataupun pria. Tingkat kelahiran dan kematian sama-sama tinggi, yaitu karena beberapa faktor seperti pendidikan yang kurang, akses layanan terhadap kontrasepsi yang kurang, sanitasi yang buruk, dan adanya kebutuhan tenaga kerja di keluarga yang memang diperlukan. Dan yang kedua, tingkat kematian rendah tetapi tingkat kelahiran tetap tinggi, yaitu karena beberapa faktor juga, yaitu yang pertama, pendidikan yang masih kurang terutama untuk wanita, dan akses layanan yang kepada kontrasepsi masih kurang juga, serta adat istiadat yang masih tertanam di masyarakat. Yang ketiga yaitu tingkat kematian menurun dan tingkat kelahiran rendah. Nah, pada tahap ini penduduk mulai memiliki pendidikan yang cukup, lalu adanya program KB atau keluarga berencana, lalu layanan terhadap kontrasepsi mulai terjangkau, dan sanitasi yang mulai membaik. Dan tahap keempat yaitu tingkat kelahiran dan kematian sama-sama menurun, yaitu disebabkan karena pendidikan yang mulai berkembang terutama pada wanita. Mereka akan lebih memikirkan karir daripada menikah lalu mempunyai anak. Yang tahap kelima yaitu pemulihan masa subur baik pada laki-laki ataupun perempuan, yakni adanya konsultasi perkawinan ataupun pemeriksaan kesuburan baik untuk perempuan ataupun laki-laki. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk yaitu ada 3, seperti yang tadi teman-teman. Ada natalitas atau angka kelahiran,
ada mortalitas atau angka kematian, dan ada migrasi atau perpindahan penduduk. Nah, yang paling sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan penduduk adalah natalitas atau angka kelahiran. Nah, teman-teman, di sini ada beberapa masalah kependudukan yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu jumlah dan pertumbuhan penduduk, yang kedua yaitu persebaran dan kepadatan penduduk, yang ketiga struktur umur penduduk, dan yang keempat yaitu tingkat kelahiran dan tingkat kematian. Tadi sudah disebutkan ada beberapa masalah kependudukan yang ada di Indonesia. Nah, yang pertama maksudnya itu jumlah penduduk yang besar akan menimbulkan berbagai konflik, baik dalam penyediaan sumber daya alam, yang dimana dapat menyebabkan overpopulation. Nah, yang kedua yang dimaksud adalah persebaran dan kepadatan penduduk, di mana sebaran penduduk yang tidak merata akan menyebabkan kepadatan penduduk di wilayah mayoritas seperti di Indonesia. Kalau di Indonesia itu seperti Pulau Jawa. Nah, yang ketiga pasti ada struktur umur penduduk, di mana karakteristik penduduk di Indonesia itu berbeda-beda ya teman-teman, baik dari jenis kelaminnya, umurnya, pasti bermacam-macam. Lalu yang poin keempat yang dimaksud adalah Indonesia menghadapi dinamika kompleks terkait angka kelahiran dan kematian, di mana keduanya adalah komponen utama yang menentukan pertumbuhan penduduk. Oke teman-teman, di sini ada jumlah persebaran dan pertumbuhan kepadatan penduduk di Indonesia di 5 tahun ke belakang, yaitu pada tahun 2015 sampai tahun 2019. Dapat kalian lihat bahwa pada tahun 2015 sampai 2019 kepadatan penduduk di Indonesia meningkat secara signifikan, terutama pada tahun 2018 sampai 2019. Di sini ada kepadatan penduduk pada tahun 2019, terutama pada Provinsi Jawa. Dapat dilihat dari kedua diagram di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2019 jumlah penduduk terbanyak di Provinsi Jawa ialah terdapat di DKI Jakarta yang berjumlah 15.900 jiwa dengan presentasi 73%. Diikuti Jawa Barat sebanyak 1.394 jiwa dengan 6%. Lalu ada Banten berjumlah 1.338 jiwa dengan 6%, dan ada DI Yogyakarta dengan 1.227 jiwa dan persentase 6% pula, serta Jawa Tengah yaitu 1.058 jiwa dengan 5%, dan Jawa Timur yang merupakan wilayah dengan jumlah penduduk paling sedikit yakni 831 jiwa dengan persentase hanya 4%. Bagaimana sih upaya mengatasi masalah kependudukan di Indonesia? Yang pertama ada program KB atau keluarga berencana. Yang kedua ada penyediaan layanan kesehatan reproduksi. Yang ketiga adanya peningkatan akses terhadap pendidikan. Yang keempat yaitu meningkatkan kesempatan kerja atau lowongan kerja agar tidak banyak pengangguran di Indonesia. Nah, tadi kan sudah disebutkan upaya dalam mengatasi masalah kependudukan. Yang pertama ada KB atau keluarga berencana, yaitu pemerintah membuat program ini yaitu dengan tujuan untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Dan yang poin kedua yaitu layanan pendidikan terhadap kesehatan reproduksi, yaitu untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan individu ataupun keluarga dalam mengatur kelahiran. Yang ketiga itu ada pendidikan, meningkatkan akses terhadap pendidikan, yaitu hal ini sangat penting untuk
meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Dan yang keempat ada lapangan kerja ya teman-teman tadi. Pemerintah Indonesia juga telah berupaya untuk meningkatkan kesempatan kerja baik dari sektor industri maupun terhadap akses pelayanan kesehatan. Tadi di upaya ada yang namanya program KB atau keluarga berencana. Nah, di sini ada definisi keluarga berencana atau KB. Jadi, KB atau keluarga berencana adalah suatu upaya yang dilakukan untuk mensejahterakan keluarga, terutama dalam mengatur kelahiran anak yang ideal agar tidak terjadi kelahiran yang tidak diinginkan. Nah teman-teman, singkat sejarah tentang program KB di Indonesia, yaitu yang dimulai pada tahun 1950. Dibentuklah Perkumpulan Keluarga Berencana atau PKB pada tanggal 23 Desember 1957 dan mulai berkembang menjadi PKBI atau Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia. Nah, pada Orde Baru, program KB di Indonesia mendapatkan dukungan yang kuat dari pemerintah karena telah mencapai target nasional, bahkan telah diakui dunia internasional. Maka pada tahun 1970 terbentuklah BKKBN atau Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional. Dengan seiringnya waktu, program KB di Indonesia terus berkembang. Di sini ada beberapa tujuan dari keluarga berencana, yaitu yang pertama, keluarga yang memiliki anak ideal, keluarga sehat, keluarga berpendidikan, keluarga sejahtera, keluarga berketahanan, keluarga yang terpenuhi hak-hak reproduksinya, dan penduduk yang tumbuh dengan seimbang. Manfaat dari keluarga berencana yang pertama, mencegah kehamilan yang tak diinginkan. Kehamilan yang tak diinginkan tidak hanya bisa terjadi pada pasangan yang belum menikah saja. Pada beberapa kasus bisa terjadi pada pasangan menikah karena menilai waktu kehamilan tidak sesuai dengan rencana. Misalnya jarak antara kehamilan anak pertama dan kedua terlalu dekat. Yang kedua, mengurangi resiko tindakan aborsi. Kehamilan yang tadi direncanakan dapat meningkatkan resiko aborsi. Yang ketiga, mengurangi resiko kematian ibu dan anak, yaitu komplikasi kehamilan yang berbahaya sangat rentan dialami oleh ibu yang hamil dan melahirkan di usia terlalu dini. Yang keempat, yaitu mencegah HIV dan AIDS dan penyakit menular seksual lainnya, karena dengan program keluarga berencana ini diharapkan bisa mencegah resiko penyakit ini. Yang kelima, menurunkan resiko terjangkitnya kanker rahim dan kanker serviks. Oke teman-teman, di sini ada beberapa ruang lingkup dari keluarga berencana. Yang pertama, komunikasi, informasi, dan edukasi atau KIE, yang merupakan suatu proses penyampaian pesan kesehatan kepada individu, kelompok, ataupun masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, mengubah sikap, dan perilaku menjadi positif terhadap kesehatan. Yang kedua ada konseling, yaitu proses interaksi antara seorang konselor dengan seorang individu, pasangan, keluarga, ataupun kelompok. Yang ketiga ada pelayanan kontrasepsi, yaitu serangkaian layanan kesehatan yang bertujuan untuk membantu individu dan pasangan untuk merencanakan kehamilan, mencegah kehamilan yang tidak diinginkan, dan mengatur jarak antar kehamilan. Yang keempat, pelayanan infertilitas, yaitu serangkaian tindakan medis dan psikologis yang bertujuan untuk membantu pasangan yang mengalami kesulitan untuk hamil. Yang kelima ada pendidikan seks, adalah proses pembelajaran tentang aspek-aspek seksualitas manusia. Yang keenam ada konsultasi pra-perkawinan dan konsultasi perkawinan. Yang ketujuh ada konsultasi genetik. Yang kedelapan ada tes keganasan, yaitu serangkaian pemeriksaan medis yang dilakukan untuk mendeteksi keberadaan sel-sel kanker ganas dalam tubuh. Yang kesembilan ada adopsi. Baik, di sini ada sasaran program KB, yaitu yang pertama
ada sasaran utama dari program KB, yaitu PUS atau pasangan usia subur, yaitu pasangan suami istri dengan umur 15-49 tahun. Dan yang kedua ada sasaran antara, yaitu ada tenaga kesehatan, ada petugas lapangan KB, ada kader KB, dan ada TOMA atau tokoh masyarakat. Nah, pada sasaran PUS ini dimana agar mereka menjadi peserta KB lestari sehingga memberikan efek langsung pada penurunan fertilitas. Nah, yang kedua ada sasaran antara, yaitu dimana dapat memberikan dukungan atau motivasi terhadap proses pembentukan sistem nilai di kalangan masyarakat terhadap program KB. Nah, teman-teman, di sini ada jenis-jenis KB atau kontrasepsi. Ada dua ya, teman-teman. Ada jenis hormonal dan non hormonal. Untuk hormonal ada pil KB kombinasi, pil hormon progesteron, suntikan KB kombinasi, ada suntikan progesteron, dan ada implan. Jenis pil KB kombinasi adalah pil yang mengandung dua macam hormon berdosis rendah, yaitu progestin dan estrogen. Seperti hormon progesteron dan estrogen alami pada tubuh perempuan yang harus diminum setiap hari. Lalu ada suntikan progesteron, yaitu kontrasepsi suntik yang mengandung progestin saja seperti hormon progesteron alami dalam tubuh perempuan. Suntik kombinasi atau KSK mengandung dua hormon, yaitu progestin dan estrogen, seperti hormon progesteron dan estrogen alami pada tubuh perempuan. Yang keempat yaitu suntikan progesteron, yaitu kontrasepsi suntik yang mengandung progestin saja seperti hormon progesteron alami dalam tubuh perempuan. Yang kelima ada implan, yaitu batang plastik berukuran kecil yang lentur seukuran batang rokok api yang melepaskan progestin yang menyerupai hormon progesteron alami di dalam tubuh perempuan. Nah, untuk jenis non hormonalnya itu ada tubektomi, itu biasanya untuk perempuan, dan ada vasektomi, nah itu untuk laki-laki. Ada juga senggama terputus, ada kondom, ada metode aminorelaksasi, ada AKDR cover, ada AKDR dengan progesteron. Nah, di sini ada tubektomi, yaitu prosedur bedah sukarela untuk menghentikan kesuburan secara permanen pada perempuan yang tidak ingin memiliki anak lagi. Yang kedua ada vasektomi, yaitu tindakan memotong dan mengikat pus deferens tanpa menggunakan pisau bedah dengan tujuan memutuskan aliran sperma dari testis sehingga terjadi azoospermia. Lalu ada senggama terputus, yaitu metode KB tradisional di mana laki-laki mengeluarkan alat kelaminnya dari vagina sebelum mencapai ejakulasi. Yang keempat ada kondom, yaitu untuk laki-laki merupakan selubung sarung karet yang berbentuk silinder dengan muaranya berpinggir tebal yang bila digulung berbentuk rata atau mempunyai bentuk seperti puting susu yang dipasang pada penis saat hubungan seksual. Untuk perempuan, sarung atau penutup yang lembut, transparan, dan tipis sesuai dengan vagina. Metode aminorelaksasi yaitu metode keluarga berencana sementara yang mengandalkan pemberian ASI secara eksklusif, artinya hanya memberikan ASI tanpa tambahan makanan ataupun minuman apapun lainnya. Yang keenam ada AKDR cover, adalah suatu rangka plastik yang lentur dan kecil dengan lengan atau kawat cover tembaga dan di sekitarnya. Yang terakhir ada AKDR dengan progesteron, yaitu suatu alat berbahan plastik berbentuk T yang secara terus-menerus melepaskan sejumlah kecil hormon progestin setiap harinya. Nah, terdapat data prevalensi jenis-jenis KB di Provinsi Bali pada tahun 2019, yaitu dapat dilihat pada diagram di samping bahwa menunjukkan pada 2019 di Provinsi Bali jenis program KB yang selalu dipakai dengan kata lain memiliki prevalensi tertinggi ialah KB jenis IUD atau AKDR. Lalu diikuti jenis KB suntik, lalu ada KB pil, ada pula jenis KB tubektomi, ada pula kondom, dan implan, serta yang terakhir ada KB jenis vasektomi.
Nah, ada beberapa strategi pendekatan dalam KB. Yang pertama, peningkatan kesadaran dan edukasi yang komprehensif. Berarti meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya program KB, serta edukasi yang harus menyeluruh dan mudah diakses oleh berbagai lapisan masyarakat. Yang kedua, meningkatkan aksesibilitas layanan, yaitu strategis ini berfokus pada kemudahan masyarakat untuk mendapatkan layanan KB. Yang ketiga, membangun kemitraan yang kuat, menekankan pentingnya kolaborasi dengan berbagai pihak seperti organisasi masyarakat, lembaga agama, pemerintah daerah, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah pemantauan dan evaluasi program. Strategi ini melibatkan pengawasan berkelanjutan terhadap pelaksanaan program KB dan penilaian terhadap efektivitasnya. Yang kelima, memperhatikan aspek budaya dan agama setempat. Ini berarti bahwa melaksanakan program KB harus sensitif dan menghormati norma-norma budaya serta nilai-nilai agama yang ada di masyarakat. Nah, di sini ada jumlah keberhasilan program KB secara nasional beserta data prevalensinya. Seperti yang kita ketahui bahwasanya menurut BPS atau Badan Pusat Statistik pada tahun 2019, keberhasilan program KB di Indonesia pada wanita usia 15-49 tahun ditunjukkan pada Provinsi Kalimantan dengan jumlah angka sebesar 67,67%. Nah, pada diagram di samping menunjukkan bahwa keberhasilan program KB di Provinsi Kalimantan pada tahun 2019 itu memang benar adanya, dengan wilayah pertama yang menempati jumlah keberhasilan tertinggi yakni Tanah Laut dengan jumlah 69,35%, diikuti Balangan dengan jumlah 68,53%, lalu Barito Kuala dengan jumlah 68,14%, Tapin dengan jumlah 66,85%, Hulu Sungai Tengah dengan jumlah 63,60%, ada pula Hulu Sungai Selatan dengan jumlah 63,32%, Kota Baru dengan jumlah 63,29%, lalu ada Hulu Sungai Utara dengan jumlah 62,58%, Tanah Bambu dengan jumlah 62,21%, ada Tabalong dengan 62,08%, ada pula Kota Banjarmasin dengan jumlah 58,89%, Kota Banjarbaru dengan jumlah yang hanya beda tipis dengan Kota Banjarmasin yaitu 58,87%, dan terakhir ada Banjar yang menempati jumlah keberhasilan KB sedikit rendah yaitu dengan jumlah 57,05%. Kesimpulannya, konsep kependudukan di Indonesia sangat dinamis dan dipengaruhi oleh berbagai faktor demografi. Memahami dinamika ini penting untuk merumuskan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran. Program Keluarga Berencana atau KB merupakan salah satu instrumen penting dalam mengelola dinamika kependudukan. Tidak hanya untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Meskipun telah mencapai banyak keberhasilan, program KB di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi agar dapat memberikan kontribusi yang optimal bagi pembangunan bangsa. Upaya berkelanjutan, inovasi, dan kolaborasi dari berbagai pihak sangat dibutuhkan untuk memastikan program KB dapat terus berjalan efektif dan adaptif terhadap perubahan zaman. Sekian yang dapat saya paparkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.